Eh, itu Mama. Seru Kuina kencang sambil menjatuhkan tasnya. Naya langsung berdiri, matanya melotot. Sumpah aku kira tadi tamu baru, ternyata Mama sendiri. Keren banget, Ma. Ceplosnya semangat. Nairo yang biasanya paling irit bicara hanya menatap lama, lalu bibirnya bergerak pelan. Cantik. Ucapnya pendek, tapi jelas bikin Nayaka senyum lebar. Ya ampun anak-anak Mama, sampai segitunya kaget. Ujar Nayaka sambil terkekeh, melangkah masuk. Kuina berlari mendekat, memeluk pinggang ibunya erat-erat. Mama gila sih. Maksudnya luar biasa. Aku nggak ngangka Mama bisa secantik ini kalau pakai hijab. Harusnya dari dulu, Ma. Serunya barbar. Naya ikut nimbrung, suaranya lantang. Iya Ma, keren banget. Aku jadi pengen coba juga. Biar tomboy kayak aku tetap kece kalau berhijab. Nayaka terharu mendengar itu, ia merangkul keduanya. Masya Allah. Mama malah seneng banget dengernya. Nairo melangkah pelan, lalu berdiri di samping. Tatapannya lurus, polos tapi dalam. Kalau Mama pakai hijab terus, aku juga mau suruh teman-temanku di sekolah untuk nggak usil sama kakak sama adik. Aku bakal jaga mereka, katanya lirih. Nayaka nyaris menitikkan air mata. Ia mengelus kepala si kembar dan Kuina, hatinya hangat sekali. Kalau kalian benar-benar mau pakai hijab sehari-hari, Mama janji akan dampingin. Kita belajar sama-sama, ya. Kita keluarga hijrah bareng. Ucap Nayaka sambil mengecup kening anak-anaknya satu persatu. Kuina menatap ibunya, senyumnya lebar. Deal, Ma. Mulai besok aku pakai hijab ke sekolah. Biar semua orang tahu anak Dr. Arslan Mahardika bukan cuma pintar, tapi juga keren berhijab. Naya menepuk dada sendiri, penuh percaya diri. Aku juga. Aku bakal buktiin kalau tomboy nggak ada hubungannya sama aurat. Tetap bisa aktif, tetap bisa keren. Nairo hanya mengangguk kecil. Aku dukung Mama. Aku dukung kakak-kakak. Kuina akhirnya paling dulu memecah keheningan. Ia mendekat cepat, matanya berbinar penuh semangat. Masya Allah, Mama. Aku nggak percaya. Mama kelihatan kayak artis Korea yang hijrah gitu loh. Keren banget. Serunya dengan nada barbar khasnya. Naya langsung menyusul, menepuk-nepuk tangan mamanya. Ih Mama, sumpah kece parah. Tomboy kayak aku aja kalah nih. Mulai besok aku juga mau ikut pakai hijab tiap hari, biar nggak kalah sama Mama. Ucapnya ceplas-ceplos dengan tawa renyah. Nairo hanya menunduk pelan, lalu tersenyum kecil. Mama, cantik sekali. Aku bangga punya Mama seperti ini. Katanya lirih, tapi justru membuat Nayaka terharu. Nayaka terkekeh sambil menahan haru, tangannya mengusap kepala ketiga buah hatinya. Astaga, kalian bikin Mama mewek nih. Padahal Mama cuma ganti baju, kok heboh banget. Cuma ganti baju tapi auranya beda banget, Ma. Sahut Kuina cepat. Belum sempat ia menjawab, suara para Art terdengar dari belakang. Mbok Darmi, Art senior yang sudah lama bekerja di rumah itu, ikut nimbrung dengan mata berbinar. Astagfirullah, Ibu. Ayune kok tambah merem melek begini. Pancen cocok menikah, alhamdulillah. Ucapnya dengan logat Jawa kental. Maya, Art muda yang biasa membantu urusan dapur, menutup mulutnya sambil tersenyum kagum. Masya Allah, Bu. Kayak pengantin baru aja. Saya jadi pengen ikut belanja hijab juga. Bahkan Pak Surya, sopir keluarga, yang jarang bicara ikut berkomentar sambil mengangguk mantap. Ibu tampak lebih anggun. Semoga istiqomah, Bu. Nayaka tak kuasa menahan tawa sekaligus rasa haru. Astaga, kalian semua ikut-ikutan lebay. Tapi makasih ya. Doakan Mama benar-benar bisa konsisten, biar nggak cuma semangat sesaat. Ketiga anaknya serentak memeluk Nayaka. Kami dukung Mama. Ucap mereka hampir bersamaan. Arslan yang baru masuk lewat pintu samping hanya berdiri sejenak, memperhatikan pemandangan itu.
Ekspresinya tetap dingin, tapi matanya menatap lembut. Sudut bibirnya terangkat samar, seolah bangga meski tak diucapkan. Suasana ruang keluarga berubah jadi hangat penuh semangat baru. Dan sore itu, Nayaka sadar bahwa keputusannya bukan cuma mengubah dirinya, tapi juga menjadi inspirasi bagi darah dagingnya sendiri. Arslan berdiri di ambang pintu ruang keluarga, memperhatikan kehangatan itu tanpa banyak gerak. Setelah beberapa detik, ia maju 2 langkah, suaranya berat tapi tenang. Cantik itu bukan sekadar di mata, tapi di hati. Dan mama kalian hari ini sudah membuktikannya. Ucapnya singkat namun menusuk, membuat Nayaka menunduk haru. Ketiga anaknya kompak menoleh ke arah sang papa, terdiam karena jarang sekali mereka mendengar Arslan bicara selembut itu. Arslan melanjutkan, kali ini dengan nada lebih datar namun jelas, papa sama mama akan ke Belanda beberapa hari. Kalian jaga rumah baik-baik, dan jangan bikin pusing para Art. Kuina refleks nyeletuk, hah? Ke Belanda? Ih, papa ngomongnya tiba-tiba banget. Naya mendengus, enak aja, mapa jalan-jalan ke luar negeri, kita ditinggal sekolah sama les doang. Sementara Nairo hanya menatap papa dan mamanya bergantian, lalu bertanya lirih, papa itu urusan kerja, ya? Arslan menatap putranya sebentar, lalu mengangguk singkat. Iya, ada urusan penting. Jadi kalian harus bisa mandiri. Jangan khawatir, papa udah atur semuanya. Nayaka meraih tangan anak-anaknya, tersenyum menenangkan. Kalian nggak perlu khawatir. Insya Allah mama sama papa pergi bukan untuk main-main, tapi ada hal baik yang harus diselesaikan. Doakan saja perjalanan mama dan papa lancar, ya. Begitu Arslan dan Nayaka masuk ke kamar, meninggalkan ruang keluarga, ketiga anak itu langsung saling pandang. Kuina, si barbar, paling dulu angkat suara sambil berbisik heboh, kalian nggak curiga? Papa sama mama tiba-tiba banget bilang ke Belanda. Jangan-jangan ada urusan rahasia. Naya mendengus, lalu menepuk pundak kakaknya. Ya jelaslah ada rahasia, Kak. Papa kan tipenya misterius banget. Tapi aku yakin sih. Jangan-jangan ada proyek gede, atau malah mau ketemu pejabat luar negeri gitu. Nairo yang biasanya kalem ikut bicara, nadanya serius. Tapi, aku lihat tatapan papa tadi agak beda. Kayak, bukan cuma soal kerjaan. Lebih pribadi. Kuina langsung mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Loh, jangan bilang. Papa mama mau. Ia menutup mulutnya sendiri sambil cekikikan. Naya langsung nyeletuk ceplas-ceplos, astaga, Kak. Masa kamu mikir mereka mau bulan madu lagi? Itu kan. Nggak mungkin lah. Mereka kan udah 11 tahun nikah. Tapi Nairo malah tersenyum kecil, matanya menyipit penuh arti. Kenapa nggak mungkin? Justru itu bagus. Kalau benar, berarti papa mama masih saling sayang. Kita harusnya senang. Kedua kakaknya langsung terdiam sejenak, lalu saling pandang dengan tatapan geli bercampur kagum. Aku sih dukung banget kalau benar. Tapi, ya ampun, masa papa mama tega ninggalin kita buat bulan madu kedua? Ujar Kuina sambil menahan tawa. Biarin aja deh. Yang penting nanti kita dapat oleh-oleh dari Belanda. Timpal Naya santai, lalu mereka bertiga tertawa kecil sambil melirik kamar orang tuanya. Di balik pintu, Nayaka dan Arslan memang saling berbisik rencana, bukan urusan kerja, melainkan perjalanan bulan madu kedua untuk merayakan 11 tahun pernikahan mereka. Meja makan malam itu terasa hangat. Aroma sup bening buatan Mbok Darmi bercampur dengan gurihnya ayam panggang memenuhi ruangan. Arslan duduk di ujung meja, wajahnya tetap tenang seperti biasa, sementara Nayaka tampak lebih ceria dengan penampilan barunya. Ketiga anak mereka sudah tak sabar ingin tahu lebih banyak soal rencana ke Belanda. Kuina, seperti biasa, jadi yang paling heboh. Papa, Mama, cerita dong. Belanda tuh kayak apa sih? Jangan pelit info deh.
Arslan menatap sebentar ke arah Nayaka, lalu menjawab singkat tapi mengena. Sekarang lagi musim semi di sana. Musim semi. Naya langsung memiringkan kepalanya, alisnya naik. Itu yang kayak di drama Korea, ya. Banyak bunga-bunga mekar. Nayaka tersenyum hangat, suaranya lembut. Ya, nak. Di Belanda, musim semi itu indah sekali. Bunga tulip bermekaran, warnanya macam-macam. Merah, kuning, ungu, putih. Sejauh mata memandang, hamparannya penuh warna. Nairo, yang jarang bicara, langsung menatap dengan mata berbinar. Kayak surga, ya, Ma. Masya Allah, iya. Mirip begitu rasanya. Jawab Nayaka sambil tersenyum haru. Kuina langsung heboh lagi. Ya ampun, papa mama romantis banget. Di sana pasti papa ajak mama foto-foto di tengah bunga tulip, ya. Arslan hanya berdeham pelan, ekspresinya dingin tapi kedua sudut bibirnya terangkat samar. Kita lihat saja nanti. Ucapnya singkat, tapi justru bikin suasana meja makan riuh oleh tawa anak-anak. Naya langsung nyeletuk ceplas-ceplos, awas aja kalau papa mama pulang tanpa oleh-oleh. Minimal bawa bunga tulip 1 pot buat kita. Nayaka tertawa renyah, mengusap kepala putrinya. Bukan cuma oleh-oleh, mama doakan kalian bisa ikut lihat tulip langsung suatu hari nanti. Ketiganya langsung kompak bersorak, amin. Suasana makan malam itu penuh canda, sementara hanya Arslan dan Nayaka yang tahu bahwa perjalanan itu sebenarnya bulan madu kedua mereka. Selesai makan malam, ketiganya masih ribut sendiri. Tiba-tiba Kuina nyeletuk sambil melipat tangan di dada. Guys. Aku punya ide. Gimana kalau kita ajak pembaca mampir ke novel baru mama maksudku, emak autor itu loh. Naya langsung menyambar, matanya berbinar usil. Iya. Jangan lupa baca, ya. Judulnya agak heboh banget yaitu Dipaksa Menjadi Istri Kedua, Obsesi Om Duda, sama terjerat pesona Ustadz Tampan. Keren parah. Nairo yang kalem hanya mengangguk, lalu menambahkan dengan suara lembut, cerita-cerita itu penuh pelajaran. Jadi, kalian harus baca juga, biar bisa ikut merasakan perjalanan tokoh-tokohnya. Kuina mengacungkan jari telunjuknya sambil nyengir. Pokoknya wajib mampir, ya. Jangan sampai ketinggalan. Naya menimpali cepat, gaskan. Kalau nggak baca, nyesel nanti. Ketiganya lalu berseru bersamaan sambil tertawa. Selesai makan malam, suasana ruang keluarga makin hidup. 3 anak sudah tidak sabar membantu orang tuanya packing untuk perjalanan ke Belanda. Koper besar dibuka, pakaian menumpuk di sofa, sementara Nayaka sibuk mengacak-ngacak lemari. Ma, bawa ini saja. Outfit hijab yang pastel. Cocok sama musim semi. Ujar Kuina sambil mengangkat gamis biru muda. Nayaka menatapnya lalu terkekeh. Kamu tahu aja gaya mama. Tapi jangan kebanyakan pastel nanti papa pusing lihat aku kayak kue ulang tahun jalan, katanya sambil melirik ke arah Arslan. Arslan hanya duduk bersandar di kursi, wajah tetap datar. Yang penting rapi dan sesuai cuaca. Jangan asal bawa. Ucapnya singkat. Naya ikut nyelutuk sambil mengeluarkan jaket tebal. Papa ini ya, dingin banget ngomongnya. Mama tuh kan maunya stylish. Nih ma, jaket kulit biar tetap kece. Nayaka langsung menyambar jaket itu. Wah, ini baru masuk selera. Tulip plus jaket kulit, kombinasi mantap. Imbuhnya sambil berkaca di depan cermin. Nairo melangkah pelan, mengambil syal rajut warna putih. Mama, kalau pakai ini kayaknya lebih anggun. Papaku pasti suka, katanya lirih. Arslan menoleh sekilas ke arah anak bungsunya, ekspresi dingin sedikit melunak. Bagus. Itu bisa dipakai malam hari. Jangan lupa bawa sarung tangan juga. Nayaka mendekat ke suaminya, senyumnya nakal. Mas, serius ya? Nanti aku jadi kayak boneka salju loh kalau kebanyakan lapisan, ucapnya genit.
Arslan menatap datar, tapi jemarinya meraih tangan istrinya. Daripada kamu sakit. Aku tidak mau repot urus pasien yang keras kepala di rumah sakit, apalagi kalau pasiennya istriku sendiri, ucapnya tegas. Kuina langsung bersorak. Romantis versi papa. Singkat tapi bikin baper. Naya ngakak sambil menutup mulut. Kalau papa ngomong kayak gitu, mama bisa klepek-klepek deh. Nayaka pura-pura menepuk dada. Iya benar, ma, jantungnya langsung berdebar. Untung nggak pingsan. Semua tertawa, kecuali Arslan yang hanya menghela napas, tapi sudut bibirnya menahan senyum. Koper makin penuh, tapi anak-anak belum puas. Mereka berebut memasukkan barang favorit. Bawa kamera Instax, ma. Biar kita bisa tempel foto-foto Belanda di kamar. Ujar Kuina. Naya menambahkan, jangan lupa sneakers mama. Masa jalan di taman bunga pakai heels? Gila aja. Nairo mengangkat Al-Quran kecil dan meletakkannya hati-hati di atas pakaian. Mama papa jangan lupa bawa ini. Kalau kangen kita, baca doa, biar hati tetap tenang. Ucapnya lembut. Hening sejenak. Mata Nayaka berkaca, lalu ia mengusap kepala anak bungsunya. Masya Allah, kamu bikin mama makin terharu, nak. Arslan menutup koper dengan gerakan tegas. Cukup. Barang sudah sesuai. Sisanya biar papa yang atur. Kuina mendengus. Papa selalu perfeksionis banget. Naya nyeletuk cepat. Tapi justru itu yang bikin aman. Papa tahu semua detail. Nayaka melirik suaminya sambil nyengir genit. Makanya mama nggak pernah bisa jauh-jauh dari papa. Hidupku lebih rapi kalau ada dia. Imbuhnya dengan nada manja. Arslan hanya menatap dalam, tanpa banyak kata. Namun satu kalimat singkat terlepas. Dan aku lebih tenang kalau kamu ada di sampingku. Ketiga anak serentak bersorak, cie. Ruang keluarga malam itu dipenuhi canda, tawa, dan kehangatan. Bukan sekadar memilih baju, tapi menyiapkan hati bersama-sama untuk perjalanan yang ternyata lebih dari sekadar liburan. Setelah koper beres, suasana belum reda. Nayaka masih sibuk melipat jilbab pastel yang dipilih Kuina, sementara Arslan hanya duduk santai dengan laptop terbuka di pangkuannya. Mas, kamu serius suka warna ini? Tanya Nayaka sambil memamerkan jilbab peach ke arah suaminya. Arslan menutup laptop pelan, lalu menatap istrinya dari ujung kepala sampai kaki. Aku suka semua warna. Asal yang pakai kamu. Nayaka tertegun sejenak, lalu wajahnya langsung memerah. Ih, mas, gombal banget. Katanya menepuk pelan lengan suaminya. Tiga anak langsung heboh. Astaga, papa bisa gombal juga ternyata. Teriak Kuina sambil ngakak. Naya ikutan nyengir. Kalau papa terus-terusan gombal gitu, mama bisa jadi meleleh tiap hari. Nairo, yang paling polos, malah bergumam serius. Aku pengen deh nanti punya pasangan kayak papa, sayang sama mama apa adanya. Kuina menimpali cepat. Aku juga. Kalonku harus kayak papa. Kalau nggak bisa gombal di depan umum, berarti nggak serius. Naya mengangkat alis sambil nyengir. Iya dong, kalau nggak bisa bikin deg-degan, nggak usah masuk list. Nayaka terbahak, sementara Arslan tetap dengan wajah datarnya, walau ada senyum tipis yang terselip. Kalian ini kebanyakan nonton drama, komentarnya tenang. Tapi nyata, Pak. Kuina menunjuk ke arah orang tuanya. Bukti nyata ada di depan mata, mama sama papa. Nayaka menepuk pipinya sendiri, pura-pura malu. Aduh, ma jadi kayak pengantin baru terus. Arslan menatapnya sekilas, lalu dengan suara rendah tapi jelas, ia menambahkan, untukku, kamu memang selalu pengantin baruku, Nay. Ketiga anak serempak, hu cie. Ruang keluarga meledak lagi dengan tawa, dan suasana jadi makin hangat. Selesai riuh gombalan dan tawa, suasana makan malam kembali tenang. Namun, tiba-tiba Naya dengan wajah serius menaruh sendoknya dan menatap mama. Ma,
Nanti pulang dari Belanda, aku pengin mama hamil lagi. Ucapnya polos tapi mantap. Nairo yang biasanya diam langsung mengangguk. Iya, biar kita punya adik baru. Seru kalau ada bayi di rumah. Kuina spontan tertawa ngakak. Ya ampun, kalian berdua. Bukannya seneng papa mama mau bulan madu, malah request adik. Tapi berbeda dengan tawa Kuina, hati Nayaka justru tercekat. Senyumnya sedikit meredup, matanya berkaca-kaca. Ia teringat jelas ucapan dokter dulu bahwa setelah melahirkan si kembar dengan kondisi penuh perjuangan, kecil kemungkinan baginya untuk bisa hamil lagi. Pelan-pelan ia menyentuh kepala Naya dan Nairo, suaranya bergetar. Nak, mama seneng dengarnya. Tapi kalian tahu kan, dulu mama divonis sulit hamil lagi. Ruangan seketika sunyi. Naya dan Nairo menunduk, merasa bersalah. Arslan langsung menggenggam tangan Nayaka erat, menatap matanya dengan keyakinan penuh. Sayang, jangan sedih. Ingat, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Dokter bisa bilang apapun, tapi kuasa Allah lebih besar. Ujarnya Arslan menguatkan mental istrinya. Nayaka menoleh, air matanya jatuh tapi senyumnya terukir. Arslan menambahkan dengan lembut, not impossible, Nay. Nothing is impossible for Allah SWT. Ketiga anak ikut terdiam, lalu Kuina menyenggol bahu adik-adiknya. Dengerin papa. Jangan bikin mama sedih, tapi doakan yang terbaik. Naya dan Nairo pun memeluk mama mereka dari kiri dan kanan. Maaf, Ma. Kami cuma pengen adik. Nayaka membalas pelukan itu, suaranya lirih. Insya Allah, kalau Allah berkehendak, doa kalian bisa jadi nyata. Arslan mengusap puncak kepala mereka bertiga. Yang penting, kita selalu bersyukur sama yang ada dulu. Kalau Allah kasih hadiah lagi, berarti rezeki kita makin lengkap. Suasana pun kembali hangat, walau ada rasa haru yang masih menggantung di dada Nayaka. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.